Dan pada kali ini kami akan menjelaskan bahwa Roh Kudus itu bukan oknum ketiga. Berdasarkan Yesaya 40 ayat 13 dan Roma 11 ayat 3-4 dibilang bahwa pikirannya Bapa itu adalah Roh Kudus. Dan kalau memang Roh Kudus itu adalah oknum, apakah pikiran Bapa itu adalah oknum? Tentu saja tidak. Dan dibilang di Filipi 2 ayat 5, biarlah pikiran Bapa itu berada di dalam kamu atau dalam kita. Dan kita tahu bahwa pikiran Bapa itu adalah Roh Kudus. Apakah pikiran Bapa yang ada di dalam kita itu adalah oknum? Tentu saja tidak. Dan dibilang pikiran Bapa juga berada dalam Tuhan Yesus. Apakah pikiran Bapa yang di dalam Tuhan Yesus ini adalah oknum? Tentu saja tidak. Jadi berdasarkan 3 ayat ini kita bisa lihat bahwa Roh Kudus itu bukan oknum, tetapi dia adalah pikirannya Bapa dan Anak. Terima kasih. Di Yohanes 20 ayat 22 katakan, Yesus menghembuskan nafasnya kepada murid-murid, dan murid-murid itu memilikinya. Dan dikatakan di situ, mereka akan menerima Roh Kudus yang keluar dari mulut Yesus. Terus kita lihat di Kisah 2 ayat 1-4, murid-murid berada di ruangan atas mau menerima akan another comforter yang Tuhan Yesus akan kirimkan. Di Yohanes 6 ayat 63 dia katakan, Roh adalah firman. Artinya yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah firman-Nya. Dan murid-murid itu menerimanya firman dari Kristus sendiri, yaitu bukan oknum ketiga. Jadi di kutipan 14 MR 23.3 dikatakan Tuhan Yesus dengan tubuh kemanusiaannya tidak bisa berada di setiap tempat dalam waktu yang bersamaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus meninggalkan murid-muridnya dan pergi kepada Bapa dan memberikan Roh Kudus sebagai penggantinya, atau Roh Kudus itulah sendiri yang akan mewakilinya di bumi. Dan di kutipan itu juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu sendirilah yang adalah Kristus. Artinya, kesimpulannya, Roh Kudus itu bukanlah oknum ketiga, melainkan Roh Kudus itu adalah Spiritnya Kristus sendiri. Di John 14:16 sangat jelas mengajarkan bahwa penghibur yang lain adalah rohnya Kristus, bukan oknum ketiga dari surga. Di John 14 ayat 17, di situ dikatakan bahwa penghibur yang lain adalah roh kebenaran. Siapakah roh kebenaran? Di John 14 ayat 6 dikatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Kristus. Jadi, roh kebenaran adalah rohnya Kristus, di mana Kristus berkata bahwa dia adalah kehidupan. Di John 6:63 dikatakan perkataan-perkataan yang dikatakan Kristus itu adalah kehidupan dan roh. Nah, jadi roh kebenaran itu adalah firman kehidupan atau firman kebenaran. Di John 14 ayat 18 dikatakan, aku akan datang, yang adalah sedang bersama-sama dengan murid-murid, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi, Kristus adalah roh kebenaran, dan Kristus itu adalah penghibur yang lain. Apa arti dari penghibur? Penghibur adalah yang bentuknya lain dari bentuk tubuh nature kemanusiaannya, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi sudah jelas bahwa penghibur yang lain itu adalah rohnya Kristus tanpa bentuk kemanusiaannya. Yohanes 14 ayat 16 Tuhan Yesus katakan, aku akan berdoa kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan penghibur yang lain. Dan di ayat 26 dikatakan bahwa penghibur yang lain itu adalah Roh Kudus. Artinya yang akan dikirim adalah Roh Kudus. Di ayat 17 Tuhan Yesus katakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang sedang bersama dengan murid-murid. Dan yang sedang bersama-sama dengan murid-murid kita tahu adalah Tuhan Yesus. Dan di ayat 18 Yesus katakan,
Aku tidak akan membiarkan kamu tanpa penghibur. Aku akan datang kepadamu. Artinya, yang akan datang adalah Kristus. Roh Kudus yang nanti akan datang adalah Kristus tanpa oknumnya Kristus. Kenapa? Karena kita tahu oknum tidak bisa berdiam di dalam murid-murid. Dan kalau Roh Kudus itu adalah oknum ketiga, pertanyaannya bagaimana bisa oknum berdiam di dalam murid-murid? Artinya kalau Roh Kudus adalah oknum ketiga yang akan berdiam di dalam murid-murid, Roh Kudus ini harus memiliki roh supaya rohnya bisa nanti berdiam di dalam murid.